Tuhan bisa menolong kita melalui tangan kita sendiri. Bukan hanya melalui tangan orang lain, bukan hanya melalui tangannya sendiri yang kuat, tapi juga tangan kita. Tangan kita yang kerja, tangan kita yang berjuang, tangan kita yang berusaha, tapi Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, dan kemenangan terjadi. Dan ketika kemenangan itu terjadi, saudara jangan ngomong, ini kan saya sendiri. Benar yang kelihatan tangannya jasmani kita. Tapi di balik itu yang tidak kelihatan, yang buka jalan buat kita. Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Tuhan yang membuat yang kita lakukan jadi berhasil. Jadi melalui tangan kita. Sama seperti orang Israel. Tadi saya ngomong sama saudara, waktu di Mesir Tuhan pakai siapa? Orang Mesir untuk menolong mereka. Waktu di padang gurun, Tuhan pakai tangannya sendiri untuk menurunkan hujan roti. Mana itu dari langit. Tapi begitu masuk ke tanah perjanjian, Alkitab mencatat, hujan rotinya berhenti. Mana dari langit berhenti. Terus kemudian Tuhan ngomong gini, mulai sekarang kamu mesti kerja. Kamu mesti nabur. Kamu mesti merawat ladang itu. Dan di situ mereka kerja. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, muncul tuaiannya melimpah. Jadi sekarang Tuhan bawa mereka masuk dalam dimensi berikutnya, pertolongan Tuhan melalui tangan mereka sendiri. Ada orang-orang yang gak paham cara kerja Tuhan, terus biasanya mereka selalu menikmati pemeliharaan Tuhan. Wah, hujan mana? Wah, tiba-tiba selalu cerita kesaksiannya, wah saya sudah gak ngerti mau makan apa. Tapi luar biasa, Tuhan menolong. Tiba-tiba ada yang ngirim makanan. Bisa nggak Tuhan pelihara dengan cara seperti itu? Bisa. Dan itu bisa konsisten beneran. Ada momen dalam hidup saya juga sempat ngalami kayak gitu. Mungkin saudara juga ngalami itu. Tapi ada waktunya di mana sampai di titik tertentu Tuhan stop yang kayak gitu. Kesaksian kayak gitu di stop. Kenapa? Tuhan mau bawa ke dimensi berikutnya. Dimensi berikutnya, Tuhan menolong kita melalui tangan kita sendiri. Disuruh apa? Disuruh kerja, disuruh nabur, disuruh merawat, disuruh melakukan semua yang harus kita lakukan. Saat hujanmu, saat pemeliharaan Tuhan seolah-olah berhenti, jangan putus asa, jangan berkecil hati, karena Tuhan sedang memberikan pemeliharaan dalam bentuk yang berbeda dalam hidup saudara. Amin. Bentuk berikutnya Tuhan suruh kita untuk kerja. Kenapa? Tuhan mau mendewasakan kita. Kalau anak kecil kan selalu dikasih, semuanya sudah ready, orang tuanya yang ngasih terus menerus. Tapi kalau anak sudah dewasa kayak gitu, malu-maluin kan? Kita kan harus dilatih. Makanya Daud ngomong, Tuhan melatih tanganku bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Anda harus ngerti, di ayat yang lain Tuhan ngomong gini, kamu duduk aja di sebelah kananku. Aku yang berperang, aku memberi kemenangan kepadamu, musuhmu di bawah kakimu. Jadi dia nggak usah perang, dia duduk-duduk aja, santai-santai aja. Tuhan yang berperang, Tuhan memberi kemenangan. Yes, ada momennya, ada musimnya Tuhan kerja kayak gitu. Tapi ada waktunya Tuhan ngelatih tangan kita berperang, Tuhan ngelatih jari-jari kita bertempur, terus kemudian kita perang, kita menang. Yang manapun yang Tuhan kerjakan, sadarilah semuanya sumbernya sama, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Bahkan ketika itu tangan saudara sendiri yang mengerjakan. Jangan pernah lupa Tuhan yang menyertai. Tuhan yang membackup saudara. Tuhan yang menolong saudara. Jadi hari ini belajar ngikuti Tuhan. Ketika engkau merasa kayak satu berkatmu kayak kering. Jangan pernah panik. Tetap tenang dan percaya Tuhan sedang membawa Anda ke dimensi berkat Tuhan yang berbeda.
Dan Tuhan akan memelihara saudara. Dan sekalipun awalnya nggak enak. Waktu perubahan itu seringkali nggak enak. Karena gini, bangsa Israel waktu di padang gurun nggak usah kerja, nggak usah nabur, nggak usah ngapa-ngapa. Tiap hari Tuhan kasih roti. Sudah melek mata dapat roti. Tapi dapatnya sehari untuk sehari. Begitu masuk ke tanah Kanaan, berhenti nih. Panik juga kan. Biasanya dapat terus kok, ini berhenti nih. Tapi ternyata Tuhan sedang melatih. Begitu berhasil, tuaian muncul. Sekarang mereka punyanya bukan sehari, cukup untuk sehari. Tapi mereka punyanya berkelimpahan. Sekarang gudang-gudangnya penuh semuanya. Ada nggak di antara saudara yang selama ini seperti kayak bangsa Israel waktu itu sebelumnya cuma sehari cukup untuk sehari. Jadi cukup terus, pas terus. Tapi kemudian sampai di satu momen kayaknya kok kering ini. Jangan cepat-cepat menyerah, jangan cepat-cepat sedih. Tuhan sedang mengajar saudara sesuatu. Karena sebentar lagi new season, musim yang baru dimulai. Musim kelimpahan akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayat terakhir ya. Ayat terakhir Kejadian 2 ayat yang kelima. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun. Jadi belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada tuaian, belum ada buah-buahan. Belum ada harvest. Kenapa? Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang yang apa? Mengusahakan tanah itu. Jadi harvest belum muncul karena dua hal. Dari pihak Tuhan dia belum menurunkan hujan. Dan dari pihak manusia belum ada yang mengusahakan. Jadi kalau kita mau harvest muncul, dua hal ini harus ada. Satu, harus kita terima berkat yang dari Tuhan. Hujan yang dari Tuhan. Yang kedua, dari pihak kita harus ada perjuangan. Harus ada usaha. Harus ada kerja keras. Dua-duanya harus ada. Kadang-kadang orang Kristen, kalau nggak cenderung yang satu ini atau yang satu itu. Ada orang Kristen yang berpikir pokok yang penting kerja. Tuhan itu nggak ngerti deh gimana. Pokok saya kerja. Anda terbatas. Tapi ada juga orang Kristen yang ngomong yang penting doa. Nggak usah kerja. Anda nggak kerja, Anda nggak ngelihat apa-apa juga. Ingat loh Mazmur 1. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Apa saja yang dikerjakan yang berhasil. Bukan apa saja yang didoakan. Para pendoa kalau bukan pekerja nggak bisa berhasil. Anda boleh pendoa syafaat, doa 7 jam sehari. Kalau bukan pekerja keras tidak bisa berhasil. Para pekerja, Anda perlu berdoa supaya ada perkenanan, supaya ada anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup saudara. Dua-duanya, hujan dari Tuhan, usaha dari kita. Di situ akan ada harvest, akan ada tuaian, akan ada kelimpahan. Jadi orang Kristen nggak boleh malas. Boleh ngomong amin saudaraku. Jangan pakai doa sebagai alasan untuk tidak bekerja. Ada tempat kita harus berdoa. Saya ngomong begini, saya orang yang berdoa. Tapi ada tempat kita harus bekerja. Jangankan saudara yang di dunia sekuler sebagai pengusaha, sebagai profesional. Saya di dunia rohani, dalam gereja. Sama. Sudah jangan berpikir saya cuma berdoa siang dan malam. Saya bekerja. Semua full timer di gereja kita pekerja keras. Yang bukan pekerja keras nggak usah jadi full timer di gereja ini. Kita semua pekerja keras. Jadi butuh dua-duanya. Hujan dari Tuhan,
dan manusia yang mengusahakan, maka akan ada kemenangan.